Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Masih sering pakai sempak Abu Lahab yang karetnya udah melar? Kali ini gue akan coba sharing tentang alasan-alasan yang bikin betah tinggal di negara gurun versi gue. Tanpa banyak menyek-menyek, mari kita cekidot. Oke, yang pertama itu negaranya bebas pajak coy. Mau itu pajak penghasilan, perbelanjaan duniawi, GoFood, kafe, restoran, ataupun kendaraan. Pokoknya semuanya itu dibebasin coy, bukan dilipet. Jadi, semua penghasilan yang didapat itu pure 100% buat kita. Dan untuk pengeluarannya pun semuanya dibebasin pajak. Enak toh? Bener-bener tajir melipir ini negara. Oke, yang kedua itu kemudahan dalam umroh dan haji coy. Alasan beberapa kawan yang milih kerja di Timur Tengah itu salah duanya kemudahan dalam haji dan umroh. Nah, untuk biaya dan waktu tempuh umroh itu sekitar 2.000 real dengan 19 jam perjalanan via darat dan 4.000 real dengan 4 jam perjalanan via udara. Dan harga visa itu sekitar 500 real coy. Nah, sedangkan syarat untuk haji itu minimal usia lebih dari 40 tahun dan sudah 10 tahun residensi di Qatar untuk ekspatriat. Nanti kita bahas lebih jero lagi ya coy di next video. Oke, next yang ketiga itu negaranya menganut Islam modern coy. Jadi hampir 80% penduduk Qatar itu ekspatriat. Banyak ragam budaya dan kultur dunia rumpah ruah di sini. Bahasa mayoritas pun bahasa Inggris coy, termasuk warga lokal itu sendiri. Tingkat toleransinya sangat-sangat tinggi. Nggak ada diskriminasi walau beda-beda ras dan budaya. Walaupun negara Islam, tapi Qatar nggak nutup mata dengan budaya luar coy. Kecuali untuk miras dan pakaian mini. Semuanya itu dilarang. Cuma sedikit tempat-tempat tertentu aja yang dibolehin coy. Next, yang keempat itu tingkat kriminalitasnya yang rendah coy. Qatar jadi negara ketiga teraman di dunia. Banyak vlogger-vlogger yang udah ngebuktiin via sosial eksperimen, terutama pas Piala Dunia kemarin coy. Kayak ninggalin laptop berjam-jam di tempat makan, tapi nggak ada yang noel. Terus ninggalin dompet di tempat umum. Terus ninggalin kunci mobil juga yang sengaja dicantolin. Terus ninggalin temen pas mau dibonceng. Selain pemikiran warganya yang udah maju, CCTV juga banyak dipasang di mana-mana coy. Mau itu di mall-mall, di jalan-jalan, apartemen-apartemen, hotel. Jadi semuanya bisa direkam dan dilacak. Sekalinya ketangkep dan terbukti, khalas, selesai semua. Oke, yang kelima itu banyaknya fasilitas gratis di sini coy. Kayak kesehatan, pendidikan, dan event-event. Fasilitas kesehatan selain dari asuransi ada juga yang namanya health card. Kalau di Indonesia mah kayak BPJS-nya lah. Tapi kalau di sini health card itu lebih bagus dari asuransi coy. Kayak obat-obatannya, fasilitasnya. Pokoknya opposite lah sama negara Konoha. Kalau pendidikan di sini itu gratis coy sampai tingkat SMA.
Dan sekolahnya itu all internasional. Yang untuk SD aja bisa ngabisin budget sekitar 140 jutaan lah per tahun. Tapi maksimum anak yang bisa didapetin gratis di sekolah itu cuma 4 anak coy. Sisanya ya bayar dewek. Lumayan lah ya. Oke, yang keenam itu banyaknya park atau taman dan event-event gratis di sini coy. Setiap daerah atau distrik itu punya taman-tamannya masing-masing dan semua itu free coy. Termasuk parkir dan toiletnya. Taman di sini juga dilengkapin sama fasilitas-fasilitas yang lengkap coy. Kayak playground anak, tempat jogging, tempat fitness, dan hamparan rumput nan hijau berseri. Selain itu juga banyak banget event-event atau festival gratis di sini coy. Baik yang indoor ataupun yang outdoor. Baik pas summer ataupun winter. Jadi walaupun negaranya unyil, tapi nggak ngebosonin coy, karena lengkap fasilitas publiknya. Oke, yang ketujuh itu ada kenyamanan hidup coy. Widih. Ini kayak contohnya listrik, jalanan umum, tempat parkir, toilet umum yang bersih, terus memprioritaskan wanita dan anak-anak dan kebutuhan khusus. Air di sini melimpah banget coy. Deres kayak janji manis caleg. Listrik juga berasa kayak unlimited watt. Nggak pernah ngejepret, apalagi mati lampu. Jalanan umumnya pun kebanyakan highway, kayak jalan tol tapi gratis. Tempat parkir publiknya juga luas banget, except beberapa tempat ya. Kalau yang bawa anak atau emak-emak itu pasti bakal diprioritasin di mana-mana coy. Lebih dipermudah lah urusannya. Tingkat menghargai orangnya pun tinggi banget di sini coy. No rasis, walaupun warganya beda-beda ras dan budaya. Oke, yang kedelapan itu mudahnya transportasi coy. Mulai dari bis, kereta cepat, taksi, ataupun Uber. Except motor ya, atau taksi. Bis umum di sini panggilannya Kang Karwa coy. Kalau kereta itu metro atau tram. Kalau macamnya gokar itu ada Uber dan Taksif. Perjalanan jauh dari selatan ke utaranya Qatar itu nggak lebih dari 2 jam naik mobil coy. Jadi semungil itu loh negaranya. Dan semua fasilitas transportasi itu bisa dibilang murah dan bersih banget coy. Pokoknya nyaman aja. Yang kesembilan itu nggak ada diskriminasi coy. Walaupun di sini lebih banyak ekspor dan tenaga asing dibanding warga lokalnya, tapi tingkat tenggang rasanya jos banget. Saling menghargainya juga kuat banget coy, kayak dominasi 9 naga. Walaupun kadang warga lokal lebih dihormati atau disegani karena punya privilege-nya, tapi so far sih masih oke lah ya, nggak rese-rese amat. Oke, yang ke-10 ada tentang makanan yang bervariatif, kreatif, inovatif, kognitif, proaktif. Karena mayoritasnya itu ekspor. Dan Qatar juga pun jadi negara pariwisata efek dari Piala Dunia kemarin. Jadi banyak banget variatif makanannya coy. Ada yang western, Arabic, Indian, ASEAN, Japan, Chinese, dan lain-lain. Pokoknya kalau yang hobi jajan, jos lah. Dan inget coy, di sini porsinya kayak Kang Kuli semua, banyak banget. Jadi buat orang-orang kayak kita mah bisa dimakan 2-3 orang coy. Nah, kalau makanan Indo sendiri itu sih agak mahal ya.
di sini, dan porsinya juga porsi wong Indo. Kayak contoh nasi goreng di warung-warung Indo itu bisa 100 ribuan. Tapi kalau di warung-warung India atau Chinese itu kurang lebih 60 ribuan. Dengan rasa yang hampir sama. Jadi agak lebih mahal sedikit lah ya di resto Indo. Oke, yang ke-11 itu ada harga BBM yang merakyat coy. Mayoritas warga sini kemana-mana itu pakai mobil, termasuk buat jajan. Karena di sini warung-warung Madura itu jarang banget coy. Cuma di tempat-tempat tertentu doang. Dan kalau mau ke taman atau belanja juga pasti pakai mobil. Tapi tenang, harga BBM di sini cukup murah coy. Kayak Oktan 92 aja kena 9 ribuan. Oktan 90 kena 7 ribuan. Diesel kena 4 ribuan. Jadi mau kemana-mananya itu aman. Nggak mikirin bensin mahal coy. Oke, yang jelas itu mayoritas warganya pakai bahasa Inggris coy. Hampir semua public government itu generally pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita fasih bahasa Arab, kita akan lebih dihargai coy, dan timur mudah apa-apanya. Sepengalaman gua mah ya kayak gitu. Eits. Tapi kalau kita kurang fasih dua bahasa itu, slow aja coy. Masih ada bahasa isyarat. Jadi kuncinya jangan takut buat speak up. Wede. Oke, sekian pembahasan kali ini. Next video mau bahas tentang apa lagi ya di negara Qatar ini? Monggo coy, tulis di kolom komentarnya ya.